Di pernikahan mewah adik iparku, aku dan suamiku sengaja ditempatkan di kursi paling belakang, dekat tempat sampah dan cucian piring kotor. Adik ipar berbisik, kemiskinan kalian akan mempermalukan kami. Lalu ibu mertua menertawakanku dan suami dari kejauhan. Tapi, 10 menit kemudian setelah kami duduk, seorang pria berjas hitam duduk di sebelah suamiku, dan berjabat tangan dan berkata, "Ayo kita maju datang bersama." Saat adik ipar dan ibu mertua melihat kami berjalan bersama, wajahnya langsung pucat. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Gedung pesta itu menjulang megah, bermandikan cahaya lampu kristal yang menyorot mobil-mobil mewah yang berhenti di lobi utama. Sylvia merapikan hijab sederhana di kepalanya, merasa sedikit canggung. Gaun terusan polos yang ia kenakan adalah yang terbaik yang ia punya, bersih dan rapi. Di sebelahnya, Angga, suaminya, terlihat tenang dalam kemeja batik lengan panjang yang juga disetrika licin. Mereka tampak seperti pulau kecil kesederhanaan di lautan kemewahan yang luar biasa. Saat mereka melangkah masuk, Ibu Monik, ibu mertua Sylvia, langsung melihat mereka. Wajahnya yang tegang oleh riasan tebal langsung berubah masam. Beliau menghampiri mereka dengan langkah cepat, derap sepatu hak tingginya terdengar tajam di lantai marmer. "Kalian akhirnya datang," desis Ibu Monik, matanya memindai penampilan mereka dari atas ke bawah. "Syukurlah kalian tidak pakai baju gembel. Setidaknya masih bisa dimaafkan." Sylvia hanya menunduk, sementara Angga menatap ibunya dengan datar. "Selamat malam, Ibu. Kami datang untuk Laras." Ya, potong Ibu Monik tidak sabar. Beliau kemudian memberi isyarat kepada Laras, adiknya Angga, yang sedang berdiri tak jauh dari sana. Laras, sang pengantin wanita, tampak membutakan mata dalam gaun putih raksasa berekor panjang, bertabur ribuan kristal. Wajahnya cantik, namun senyumnya kaku saat melihat mereka. Laras berjalan mendekat, gaunnya berdesir mewah. Dia tidak memeluk Angga, kakaknya. Dia menarik lengan Angga dan Sylvia, agar sedikit menjauh dari keramaian tamu VIP. "Kalian," bisik Laras tajam, suaranya dipelankan namun penuh perintah. Matanya melirik ke arah suaminya, Bayu, dan keluarganya yang sedang menyalami tamu-tamu penting. "Kalian duduk di belakang sana, ya." Laras menunjuk ke sudut terjauh ruangan. Area itu gelap, nyaris tidak tersentuh dekorasi bunga yang megah. Itu adalah area servis, tepat di sebelah pintu keluar masuk dapur yang sibuk dan, lebih buruk lagi, tempat tumpukan tempat sampah sementara serta troli berisi piring-piring kotor yang siap diangkut. Sylvia menahan napas. Dia tidak salah dengar. "Kenapa di situ, Ras?" tanya Angga pelan, nadanya masih tenang, namun Sylvia bisa merasakan otot di rahang suaminya mengeras. Laras mendengus, tawa kecil yang sinis keluar dari bibirnya yang dipoles lipstik merah mahal. "Mas Angga, tolonglah. Lihat penampilan kalian. Lihat tamu-tamu kami. Kemiskinan kalian akan mempermalukan kami di depan keluarga Bayu. Mereka semua orang penting." Hati Sylvia terasa seperti diremas. Kemiskinan. Kata itu diucapkan seperti sebuah penyakit menjijikan. Selama ini, dia dan Angga memang memilih hidup sederhana. Angga bekerja sebagai analis data di perusahaan kecil. Setidaknya begitu yang Sylvia tahu, dan dia sendiri seorang guru honorer. Mereka tidak pernah meminta apapun dari Ibu Monik atau Laras. "Sudah, jangan banyak tanya. Duduk saja di sana dengan tenang. Jangan menarik perhatian," perintah Laras sekali lagi. Sebelum mereka sempat menjawab, Laras berbalik dan kembali ke singgasananya di pelaminan, senyum palsunya kembali terpasang. Ibu Monik mengawasi drama itu dari kejauhan, dari meja VIP tempat beliau duduk. Saat Sylvia dan Angga berjalan lesu menuju sudut yang ditunjuk, Sylvia bisa melihat dengan jelas. Ibu Monik mengangkat gelas minumannya ke arah teman-teman sosialitanya, lalu tertawa sambil menunjuk ke arah mereka berdua. Beliau menertawakan anak dan menantunya sendiri. Meja yang disediakan untuk mereka kecil, bulat, dan kakinya goyah. Hanya ada 2 kursi. Bau sisa makanan dan aroma samar tempat sampah mulai menguar, bercampur dengan suara dentingan piring kotor yang ditumpuk terburu-buru oleh para pramusaji. Sylvia duduk dengan perasaan hancur. Bukan kemewahan yang ia cari. Ia hanya ingin dihargai sebagai keluarga. Ia memandang suaminya. Angga masih tenang. Dia menarik kursi untuk Sylvia, lalu duduk di sebelahnya. "Maafkan aku, Mas," bisik Sylvia, air matanya mulai menggenang.
Mungkin kalau aku... SST, potong Angga lembut. Dia meraih tangan Sylvia di bawah meja, menggenggamnya erat. Ini bukan salahmu. Jangan pernah berpikir begitu. Kita hanya perlu menunggu. Menunggu apa? Angga tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang tak terbaca. 10 menit berlalu dalam penghinaan yang hening. Musik mengalun kencang, tawa membahana dari meja-meja VIP. Tidak ada satupun pramusaji yang datang menawarkan mereka minum atau makanan pembuka. Mereka benar-benar diabaikan, seolah tidak terlihat. Lalu, sesuatu terjadi. Pintu lobi utama kembali terbuka. Seorang pria berwibawa melangkah masuk, diikuti oleh 2 orang asisten berpenampilan serupa. Pria itu mengenakan jas hitam yang dijahit sempurna, terlihat jauh lebih mahal dan berkelas daripada jas yang dikenakan Bayu, sang pengantin pria. Pria itu, Pak Barata, berjalan lurus ke dalam ruangan. Dia mengabaikan orang tua pengantin yang menyambutnya. Dia mengabaikan meja VIP yang menatapnya penuh rasa ingin tahu. Matanya memindai ruangan, lalu berhenti tepat di sudut gelap tempat Sylvia dan Angga duduk. Dengan langkah mantap, Pak Barata berjalan membelah kerumunan. Semua mata kini mengikutinya. Dia berjalan lurus melewati pelaminan, melewati Ibu Monik yang menatap bingung. Dia berhenti tepat di meja mereka yang goyah. Sylvia menahan napas. Pria ini siapa? Pak Barata membungkuk sedikit, sebuah gestur hormat yang tulus. Dia mengabaikan Sylvia sejenak, dan mengulurkan tangannya hanya kepada Angga. Pak Angga, kata Pak Barata, suaranya tenang namun penuh otoritas, cukup terdengar di tengah keheningan yang tiba-tiba melanda area itu. Maaf membuat Anda menunggu. Angga tersenyum tipis. Dia berdiri dan menjabat tangan Pak Barata. Ayo kita maju bersama, lanjut Pak Barata. Acara sesungguhnya harus segera dimulai. Seluruh mata di ruangan itu kini terpaku pada sudut gelap di dekat tempat sampah. Musik yang tadinya riuh mendadak berhenti atas isyarat tangan Pak Barata kepada operator suara. Keheningan yang tercipta terasa pekat dan canggung. Siapa pria berjas hitam ini? Dan kenapa dia menjemput Angga, si pecundang keluarga? Pak Barata tidak memedulikan tatapan ratusan tamu. Dia berbalik, bertindak seolah pembuka jalan bagi seorang raja. Angga, dengan ketenangan yang sama, menggandeng tangan Sylvia yang masih bingung, membantunya berdiri. Ayo, sayang, bisik Angga. Sylvia hanya bisa menurut. Dia melangkah keluar dari sudut gelap itu, bergandengan tangan dengan suaminya, mengikuti Pak Barata. Mereka bertiga berjalan menyusuri karpet merah, membelah kerumunan tamu yang menatap mereka dengan bingung dan penasaran. Mereka tidak berjalan ke meja tamu yang lebih baik. Mereka tidak berjalan ke meja keluarga. Pak Barata mengarahkan mereka lurus, tanpa keraguan, menuju satu titik pusat di ruangan itu, panggung utama, pelaminan tempat Laras dan Bayu duduk. Di atas pelaminan, Bayu, sang pengantin pria, adalah yang pertama kali mengenali Pak Barata. Senyum lebarnya yang sejak tadi ia pamerkan langsung luntur. Wajahnya menjadi pucat pasi, seputih kapas. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pak Barata, gumam Bayu, suaranya bergetar. Dia mundur selangkah, nyaris menabrak dekorasi bunga di belakangnya. Kenapa Anda ada di sini? Ayah Bayu, Tuan Hardiman, yang berdiri di sebelahnya sedang menerima ucapan selamat dari seorang pejabat. Ketika dia berbalik dan melihat Pak Barata, raut wajahnya berubah lebih buruk. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Gelas sampahnya di tangannya bergetar hebat sebelum akhirnya jatuh dan pecah di lantai pelaminan, menimbulkan suara nyaring yang memecah keheningan. Pak Barata, Tuan. Ayah Bayu berusaha berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tampak seperti akan pingsan. Di sisi lain panggung, Laras dan Ibu Monik membeku. Wajah mereka adalah topeng kebingungan dan kemarahan. Siapa orang itu? Geram Laras pada ibunya, cukup pelan agar tidak terdengar tamu. Kenapa dia membawa pecundang itu ke panggung? Ini pestaku. Dia merusak semuanya. Ibu Monik menggeleng kaku. Ibu tidak tahu. Beraninya Angga membuat keributan. Lihat saja nanti. Di tengah kebingungan itu, Pak Barata sudah naik ke atas panggung. Dia mengambil mikrofon dari MC yang berdiri mematung karena bingung. Pak Barata berdeham sekali. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Maaf atas interupsi mendadak ini, suara Pak Barata terdengar tenang, jelas, dan berwibawa, menggema ke seluruh penjuru gedung melalui pengeras suara. Saya di sini bukan sebagai tamu undangan. Saya di sini untuk bekerja. Suara di ruangan semakin hening. Ada seorang tamu kehormatan yang baru saja tiba, lanjut Pak Barata.
Matanya menatap lurus ke arah Angga, yang kini berdiri di kaki panggung bersama Sylvia. Seorang tamu yang seharusnya duduk di kursi paling terhormat malam ini. Pak Barata lalu berbalik dan berjalan mendekati ayah Bayu, Tuan Hardiman. Dia tidak menyerahkan mikrofon itu kembali ke MC. Dia menyodorkannya langsung ke wajah Tuan Hardiman yang sudah basah oleh keringat. Tuan Hardiman, kata Pak Barata, suaranya masih tenang namun ada nada mengancam yang tajam. Tolong sampaikan salam Anda dengan benar. Bukankah ada seseorang yang sangat penting di sini yang ingin Anda sambut? Tuan Hardiman gemetar hebat. Dia menatap mikrofon itu seolah-olah itu adalah ular berbisa. Dia lalu menatap Angga, yang masih berdiri tenang di bawah panggung. Tatapan Tuan Hardiman penuh dengan kengerian, rasa takut, dan permohonan yang putus asa. "Pak!" bisik Tuan Hardiman ke mikrofon, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Pak Angga." Dia berhenti, tidak sanggup melanjutkan. "Pak Angga apa?" desak Pak Barata, tidak memberinya ampun. "Pak Angga." Tuan Hardiman menelan ludah, matanya terpejam sejenak. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu Anda akan datang sendiri." Pernyataan itu menggantung di udara, penuh makna misterius. Laras dan Ibu Monik saling pandang. Tidak tahu Angga akan datang sendiri? Apa maksudnya itu? Angga memang selalu sendiri. Dia pecundang, dia tidak punya siapa-siapa selain istri guru honorernya. Kebingungan mereka kini bercampur dengan firasat buruk yang mulai merayap. Pernyataan Tuan Hardiman, "Saya tidak tahu Anda akan datang sendiri," menggema di udara, syarat akan makna tersembunyi. Laras dan Ibu Monik menatap bingung. Apa maksudnya? Siapa yang diharapkan datang bersama Angga? Pak Barata tidak membiarkan Tuan Hardiman lolos. Dia masih menyodorkan mikrofon itu. "Tolong jelaskan, Tuan Hardiman. Para tamu berhak tahu. Kenapa Anda begitu panik melihat kedatangan Pak Angga?" Tuan Hardiman terpojok. Di barisan depan tamu, beberapa pria berjas yang tampak penting mulai saling berbisik. Mereka adalah investor yang sedang diincar oleh Tuan Hardiman. Citra yang susah payah ia bangun selama berbulan-bulan, hancur dalam hitungan detik. Saya. Tuan Hardiman tidak sanggup berkata-kata. Dia menatap putranya, Bayu, seolah meminta bantuan. Tapi Bayu sendiri sudah pucat, bersandar kaku di kursi pelaminan. Dalam kepanikannya, Tuan Hardiman melakukan hal yang tak terduga. Dia menjatuhkan diri, berlutut di lantai panggung. Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Seorang konglomerat, ayah dari pengantin pria, berlutut di hari pernikahan anaknya. "Pak Angga," teriak Tuan Hardiman, suaranya kini pecah dan penuh keputusasaan. Dia tidak lagi peduli pada ratusan pasang mata yang menatapnya. Dia merangkak beberapa langkah, mendekati kaki panggung tempat Angga berdiri. "Tolong, Pak, tolong, jangan lakukan ini. Beri kami waktu. Saya mohon." Laras menjerit kecil. "Ayah, apa yang ayah lakukan? Bangun, ayah membuat kami malu." "Diam kamu," bentak Tuan Hardiman pada Laras, mengejutkan menantu barunya itu. Matanya kembali tertuju pada Angga. Pernikahan ini harus terjadi. "Pak, kami hanya ingin menunjukkan citra yang baik. Hanya itu." Pak Barata mengambil alih mikrofon. Suaranya dingin dan tanpa emosi. "Citra yang baik, Tuan Hardiman? Ataukah penipuan?" Pak Barata berbalik menghadap para tamu. "Bapak dan Ibu sekalian, Anda semua diundang malam ini untuk menyaksikan sebuah pertunjukan kemewahan. Yang tidak Anda ketahui adalah, kemewahan ini palsu. Semuanya dibangun di atas tumpukan kebohongan." Bisikan para tamu kini berubah menjadi gumaman keras. "Perusahaan milik Tuan Hardiman," lanjut Pak Barata, suaranya mematikan setiap percakapan, "sudah bangkrut secara teknis selama 6 bulan terakhir. Mereka terlilit utang miliaran." Laras terhuyung. "Bohong. Bohong. Bayu, katakan pada mereka itu bohong." Bayu tidak menjawab. Dia hanya menunduk, tangannya gemetar. "Pernikahan mewah ini," Pak Barata melanjutkan, suaranya bagaikan palu hakim, "adalah upaya terakhir Tuan Hardiman untuk menipu investor baru. Dia berharap, dengan pesta semegah ini, orang-orang akan percaya perusahaannya masih sehat." "Lalu, dari mana uang untuk semua ini?" teriak seorang tamu dari barisan depan, yang sepertinya salah satu calon investor yang marah. Pak Barata tersenyum tipis. "Pertanyaan yang sangat bagus. Uang untuk membayar gedung ini, catering mewah ini, gaun pengantin mahal itu, diambil dari sisa-sisa dana perusahaan.
Dana yang seharusnya dialokasikan untuk membayar gaji ratusan karyawan yang sudah 3 bulan tidak menerima upah. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Para tamu yang merasa tertipu bangkit. Para mitra bisnis Tuan Hardiman terlihat marah. Penipu, teriak seseorang. Di tengah kekacauan itu, Laras akhirnya mengerti. Dia tidak menikahi seorang pangeran kaya. Dia menikahi seorang penipu. Wajahnya yang cantik berubah menjadi topeng kemarahan dan kebencian. Dia merobek selendang di bahunya dan berlari ke arah Bayu. Jadi ini maksudnya, pekik Laras, memukul-mukul dada Bayu. Kau menipuku. Kau dan keluargamu penipu. Kau bilang aku akan hidup seperti ratu. Ternyata kau miskin. Kau lebih miskin dari dia. Laras menunjuk lurus ke arah Angga. Ibu Monik, yang sejak tadi membeku di kursinya, akhirnya bereaksi. Tapi reaksinya bukanlah malu atas kelakuan Laras, atau simpati pada keluarga besarnya yang bangkrut. Reaksinya adalah kemarahan murni. Dia tidak bisa menerima bahwa pesta yang dia banggakan, pesta yang dia gunakan untuk menghina Angga dan Sylvia, ternyata palsu. Baginya, ini adalah sabotase. Cukup, teriak Ibu Monik, suaranya melengking. Saya tidak peduli soal utang. Saya tidak peduli soal kebohongan. Beliau bangkit, jarinya menunjuk lurus ke arah Angga yang masih berdiri tenang di bawah panggung. Ini semua salahmu, Angga, raung Ibu Monik. Kau datang ke sini dan merusak semuanya. Kau selalu menjadi pembawa sial. Kau iri karena adikmu bisa mendapatkan pesta mewah dan suami kaya, sementara kau hanya pecundang. Kau sengaja membawa orang ini untuk mempermalukan kami. Pergi kau. Pergi dari sini. Tuduhan Ibu Monik menggantung di udara. Semua kekacauan terhenti sejenak, dan sekali lagi, semua mata tertuju pada Angga. Pria yang dituduh sebagai pecundang, pembawa sial, dan biang kerok dari kehancuran malam itu. Sylvia, yang berdiri di samping Angga, merasakan tangannya gemetar. Dia menatap suaminya. Selama ini dia hanya diam. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia katakan? Angga menatap ibunya, Ibu Monik. Di matanya tidak ada kemarahan. Hanya ada kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Sebelum Angga bisa berbicara, Pak Barata melangkah maju. Dia berdiri di tepi panggung, menatap Ibu Monik dari posisi yang lebih tinggi. Ibu Monik, kata Pak Barata, suaranya kembali tenang namun mematikan. Anda salah. Pak Angga tidak merusak apa-apa. Dia tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Pak Barata berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dia datang, lanjut Pak Barata, untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Ibu Monik tertawa mengejek. Mengambil apa? Ganti rugi? Dia mau memeras kami? Mau minta bayaran karena sudah merusak pesta? Berapa yang kau mau, Angga? 100.000? 1 juta? Laras, yang kini berhenti memukuli Bayu, ikut menimpali dengan sinis, paling juga dia mau minta sisa makanan catering. Ambil saja. Bawa pulang ke kontrakan kumuh kalian. Sylvia memejamkan matanya. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Angga akhirnya bergerak. Dia melepaskan genggaman tangan Sylvia sejenak, lalu melangkah maju dan naik ke atas panggung. Dia berjalan tenang, melewati Tuan Hardiman yang masih terduduk lemas dan Laras yang menatapnya dengan jijik. Angga berjalan lurus ke arah Pak Barata dan mengambil alih mikrofon. Ini adalah pertama kalinya Angga akan berbicara di depan semua orang. Ruangan itu senyap. Angga menatap ibunya dan adiknya. Kalian selalu mengukur segalanya dengan uang, kata Angga, suaranya berat dan jelas. Terdengar di seluruh penjuru ruangan. Kalian pikir aku iri dengan kemewahan ini? Kalian pikir aku iri dengan suami kaya yang didapat Laras? Angga tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Kemewahan ini palsu. Dan suami kaya ini ternyata seorang penipu ulung. Jaga mulutmu, teriak Bayu, akhirnya menemukan suaranya. Siapa kau berani menghakimi aku? Siapa aku? Angga menatap Bayu. Lalu dia berbalik ke Pak Barata. Pak Barata, mungkin Anda bisa menjelaskannya. Ibu dan adik saya sepertinya masih bingung. Pak Barata mengangguk. Dia kembali mengambil mikrofon. Tuan Hardiman dan Tuan Bayu, kata Pak Barata, memang terlilit utang miliaran. Mereka meminjam uang dari banyak pihak. Tapi, ada satu kreditur terbesar. Satu perusahaan yang memegang surat utang mayoritas. Satu perusahaan yang memiliki hak hukum untuk menyita seluruh aset mereka, detik ini juga. Para tamu menahan napas. Perusahaan itu, lanjut Pak Barata,
adalah Nusantara Group. Nama itu disebut, dan ruangan itu bergemuruh. Nusantara Group. Semua orang di ruangan itu tahu nama itu. Itu bukan sekadar perusahaan. Itu adalah raksasa. Sebuah imperium bisnis multinasional yang cabangnya ada di mana-mana, yang bergerak di bidang pertambangan, properti, dan teknologi. Pemiliknya terkenal sangat misterius, tidak pernah muncul di media, dan dikenal sebagai salah satu orang terkaya di negara ini. Laras dan Ibu Monik tidak mengerti. Apa hubungannya semua ini dengan Angga? Ibu Monik menatap Pak Barata dengan curiga. Lalu kenapa? Kenapa kau ada di sini? Apa kau disuruh orang dari Nusantara Group itu? Pak Barata menatap Ibu Monik dengan dingin. Saya tidak disuruh orang. Dia lalu berbalik menghadap Angga, yang berdiri diam di sebelahnya. Di depan ratusan tamu, di depan keluarga yang menghinanya, Pak Barata melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia membungkukkan badannya dalam-dalam ke arah Angga. Sebuah gestur hormat yang luar biasa. Saya bukan teman Pak Angga, kata Pak Barata, suaranya lantang. Saya bukan rekan kerjanya. Saya, katanya, sambil kembali menegakkan badan, adalah Direktur Keuangan Nusantara Group. Dan saya adalah bawahan langsung dari pendiri, pemilik, dan CEO tunggal perusahaan. Pak Barata mengarahkan tangannya yang bebas ke arah Angga. Bapak Angga. Keheningan total melanda ruangan. Suara garpu jatuh di meja terjauh terdengar seperti dentuman lonceng. Sylvia membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dia menatap suaminya. Suaminya yang sederhana. Suaminya yang dia kira analis data. Suaminya yang mengendarai motor tua. Suaminya yang pemilik Nusantara Group? Ini tidak mungkin. Ini lelucon. Ibu Monik ternganga. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Wajahnya, yang tadi merah karena marah, kini pucat seperti mayat. Laras gemetar. Matanya membelalak ngeri. Dia menatap Angga, seolah baru pertama kali melihat kakaknya. Angga menatap lurus ke kerumunan. Lalu, dia memutar tubuhnya dan matanya bertemu dengan Sylvia di bawah panggung. Dia melihat kebingungan, syok, dan ketakutan di mata istrinya. Angga tersenyum lembut, senyum yang hanya ditujukan untuk Sylvia. Dia kembali mengangkat mikrofon ke bibirnya. Maaf aku menyimpan rahasia, sayang, katanya, suaranya melembut, seolah hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Lalu, Angga berbalik. Wajahnya kembali mengeras. Dia menatap Tuan Hardiman, Bayu, Laras, dan Ibu Monik. Pesta ini, kata Angga dengan nada final. Selesai. Tapi urusan kita, baru saja dimulai. Dunia Sylvia seakan berputar. Suara-suara di dalam gedung pesta menjadi bising dan berdengung di telinganya. Dia menatap Angga, pria yang tidur di sebelahnya setiap malam, pria yang mengeluh soal tagihan listrik bersamanya, pria yang menabung berbulan-bulan hanya untuk membelikannya gamis baru saat lebaran. Dan pria itu, pemilik Nusantara Group? Angga turun dari panggung. Dia berjalan lurus, mengabaikan Bayu yang terpuruk, mengabaikan Laras yang menatapnya dengan horor, mengabaikan ibunya yang gemetar. Dia berjalan lurus ke arah Sylvia. Ratusan pasang mata menatap mereka. Tapi Angga hanya melihat istrinya. Dia berhenti di depan Sylvia, di tempat yang sama di mana mereka dihina 10 menit lalu. Dia melihat ketakutan dan kebingungan di mata istrinya yang berhijab itu. Sylvia, panggilnya lembut. Mas, apa-apa ini semua? Bisik Sylvia, suaranya nyaris tidak keluar. Ini aku, sayang. Aku masih Angga, suamimu, katanya. Dia mengulurkan tangannya. Aku bisa jelaskan. Semuanya. Tapi tidak di sini. Percaya padaku. Sylvia menatap tangan suaminya. Lalu dia menatap mata suaminya. Itu mata yang sama. Mata yang selalu menenangkannya. Perlahan, dia menganggukkan kepala dan meletakkan tangannya di atas tangan Angga. Genggaman Angga terasa hangat dan kuat. Saat itulah, ingatan Angga melayang kembali. Bertahun-tahun yang lalu. Dia masih muda, baru lulus kuliah dengan nilai terbaik. Ibu Monik dan Laras sudah mulai menuntut. Mereka membandingkannya dengan anak-anak kerabat lain yang langsung pamer mobil baru atau pekerjaan mentereng. Kamu ini bagaimana, Angga? Hardik Ibu Monik suatu malam saat makan malam. Adikmu, Laras, sudah pintar bergaul dengan anak-anak orang kaya. Kamu, hanya diam di kamar, membaca buku. Mau jadi apa kamu? Jadi gembel? Angga saat itu hanya menjawab tenang, aku mau membangun sesuatu, Bu. Sesuatu yang nyata. Membangun apa? Membangun rumah di awan? Lihat itu Laras. Dia cantik.
Dia bisa dapat suami kaya. Kamu? Siapa yang mau sama kamu kalau kamu begini terus? Malam itu, Angga mengambil keputusan. Dia muak dengan pemujaan keluarganya terhadap harta. Dia muak dengan cara mereka mengukur nilai seseorang hanya dari apa yang tampak dari luar. Dia akan membangun sesuatu yang nyata, seperti katanya. Tapi dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Dia pindah dari rumah, beralasan mendapat pekerjaan di luar kota. Padahal, dia memulai bisnis rintisan di garasi kecil. Dia bekerja siang dan malam. Dia jenius. Bisnis rintisan itu meledak, menjadi perusahaan teknologi, lalu menggurita menjadi Nusantara Group. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Hanya segelintir orang, seperti Pak Barata yang dia rekrut sejak awal, yang tahu siapa dia sebenarnya. Dia tetap hidup sederhana. Bukan sebagai pura-pura. Tapi karena dia memang tidak pernah peduli pada kemewahan. Dia hanya peduli pada proses menciptakan. Lalu dia bertemu Sylvia. Di sebuah perpustakaan kota yang sepi. Sylvia, seorang guru muda berhijab, sedang asyik membaca buku. Angga memperhatikannya. Ada ketulusan di mata wanita itu. Mereka mulai berbicara. Berbulan-bulan mereka dekat. Angga tidak pernah memberitahu siapa dirinya. Dia hanya, Angga, seorang analis data biasa. Ketika dia melamar Sylvia, dia bertanya, "Aku bukan orang kaya, Sylvia. Aku hanya punya gaji pas-pasan. Apa kamu mau hidup sederhana bersamaku?" Sylvia tersenyum saat itu. Senyum yang membuat hati Angga damai. "Mas, kekayaan itu bukan di dompet. Kekayaan itu di hati. Dan hatimu adalah hal terkaya yang pernah aku temukan." Malam itu Angga tahu, dia telah menemukan satu-satunya harta yang nyata di dunia. Dia menemukan Sylvia. Dia bersumpah akan melindungi wanita itu, bahkan dari keluarganya sendiri jika perlu. Kenangan itu buyar. Angga kembali ke masa kini. Dia menatap Sylvia dengan cinta yang meluap. Dia harusnya memberitahu Sylvia lebih awal. Tapi dia takut. Takut jika pengetahuan tentang kekayaannya akan mengubah cara Sylvia menatapnya. Malam ini, ketakutan itu hilang. Dia tahu, Sylvia mencintainya, Angga, bukan pemilik Nusantara Group. Penghinaan yang mereka terima malam ini adalah batasnya. Dia membiarkan Ibu Monik dan Laras menghinanya selama bertahun-tahun. Tapi ketika mereka berani menyentuh Sylvia, ketika mereka berani menghina istrinya, kesabarannya habis. Tepat saat Angga menggenggam tangan Sylvia, seluruh lampu utama di gedung pesta itu padam. Musik berhenti total. Hanya lampu darurat remang-remang yang menyala. Para tamu menjerit kaget. Lalu, pintu-pintu utama terbuka serentak. Sekelompok pria tegap berseragam hitam, bukan seragam keamanan gedung biasa, masuk dengan langkah teratur. Mereka tampak profesional dan sangat tenang. Pak Barata, yang masih di atas panggung, kembali berbicara. Suaranya kini diperkuat oleh megafon portabel. "Perhatian semua. Pesta ini resmi dibatalkan atas perintah pemilik gedung." Tuan Hardiman yang masih di lantai mendongak. "Apa? Pemilik gedung? Saya sudah bayar lunas." Pak Barata tersenyum dingin. "Anda membayar lunas kepada manajemen lama, Tuan Hardiman. Yang mungkin lupa Anda periksa adalah, minggu lalu, seluruh aset gedung hotel ini, termasuk ballroom tempat kita berdiri, telah selesai diakuisisi penuh oleh anak perusahaan Nusantara Group." Tuan Hardiman membeku. Dia tidak hanya berutang pada Angga. Dia mengadakan pesta di dalam properti milik Angga. Dalam kekacauan itu, Bayu akhirnya meledak. Tapi bukan dalam kemarahan, melainkan dalam keputusasaan total. Dia melihat masa depannya hancur. Penjara, kemiskinan, rasa malu. Dia berlari, menerobos petugas keamanan, dan menjatuhkan dirinya di kaki Angga. Bukan lagi berlutut. Dia bersujud. "Mas Angga, tolong." "Ampun, Mas." Tangis Bayu pecah, tidak peduli lagi pada harga dirinya. "Jangan ambil semuanya. Saya janji saya akan bayar. Saya akan kerja apa saja. Saya bisa mencicil. Beri saya kesempatan, Mas. Tolong." Angga menatap Bayu yang menangis di kakinya. Wajah Angga tetap tenang, namun matanya dingin. "Kesempatan?" ulang Angga, suaranya pelan namun terdengar jelas di tengah kesunyian. "Kesempatan yang sama seperti yang kau berikan pada ratusan karyawanmu yang belum gajian? Kesempatan yang kau pakai untuk menipu calon investor dan membiayai pesta palsu ini?" Bayu semakin terisak. Saya hilaf, Mas. Saya terdesak." "Kau terdesak," potong Angga, "tapi kau masih bisa menghina istriku.
Kau membiarkan keluargamu menempatkan kami di meja dekat tempat sampah. Kau pikir aku lupa? Saat itulah Laras, yang sejak tadi membeku, akhirnya bergerak. Tapi reaksinya bukanlah rasa kasihan pada suaminya yang bangkrut. Bukan pula rasa malu. Yang ada di matanya adalah kebencian yang meluap-luap. Dia tidak marah pada Bayu yang menipunya. Dia marah pada Angga yang membongkarnya. Ini semua rencanamu, kan? Pekik Laras, suaranya melengking histeris. Dia berlari ke arah Angga, matanya nyalang seperti binatang terluka. Kau sengaja, Mas. Kau sengaja. Kau tahu semua ini dari awal. Kau tahu keluarga Bayu bangkrut. Laras berhenti tepat di depan Angga, jarinya menunjuk-nunjuk wajah kakaknya. Kau sengaja membiarkan aku menikahi penipu ini. Kau membiarkan aku dipermalukan di depan semua orang. Semua ini agar kau bisa datang ke sini sebagai pahlawan dan menertawakanku. Kau iri padaku. Angga hanya menatap adiknya tanpa ekspresi. Iri padamu, Laras? Iri pada apa? Gaun palsumu? Suami penipumu? Pesta yang dibayar dari uang gaji karyawan? Kata-kata Angga menusuk Laras tepat di harga dirinya. Kemarahannya kini beralih. Jika dia tidak bisa menyakiti Angga, ada target yang lebih lemah. Matanya beralih ke Sylvia, yang berdiri diam di belakang suaminya. Dan kau? Teriak Laras, wajahnya berubah buas. Perempuan ular berhijab. Kau pasti sudah tahu semua ini. Kau sama Sal. Kau berpura-pura miskin untuk menjebakku. Kau menikmati ini semua, kan? Laras melangkah maju, tangannya terangkat tinggi, siap menampar wajah Sylvia. Beraninya kau. Gerakan itu sangat cepat. Sebelum telapak tangan Laras bahkan menyentuh ujung hijab Sylvia, Angga sudah bergerak. Dia melepaskan genggaman tangan Sylvia dan memutar tubuhnya. Dia menangkap pergelangan tangan Laras di udara. Cengkeramannya begitu kuat hingga Laras memekik kesakitan. Angga menatap adiknya. Wajahnya kini tidak lagi tenang. Ada kemarahan yang membara di matanya. Suaranya keluar dengan desisan pelan yang lebih menakutkan daripada teriakan. Jangan pernah sentuh istriku. Angga mendorong tangan Laras menjauh dengan kasar. Laras terhuyung mundur, memegangi pergelangan tangannya, menatap kakaknya dengan campuran kaget dan takut. Dia belum pernah melihat Angga semarah ini. Di saat yang tegang itu, Pak Barata memberi isyarat. Tim penyitaan, kata Pak Barata dengan suara keras. Silakan mulai bekerja. Petugas keamanan yang tadi masuk kini bergerak. 2 orang mendekati Tuan Hardiman dan Bayu. Tuan Hardiman, Tuan Bayu, kata salah satu petugas dengan sopan namun tegas. Kami diperintahkan untuk menyita seluruh aset pribadi Anda yang dibeli menggunakan dana perusahaan. Mohon kerjasamanya. Petugas itu menunjuk ke arloji emas mentereng di pergelangan tangan Bayu. Arloji itu, Tuan Bayu, menurut catatan kami, dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang sudah dibekukan. Mohon dilepas. Bayu gemetar, tapi dia tidak berani membantah. Dengan tangan gemetar, dia melepas arloji yang harganya ratusan juta itu. Lalu, 2 orang petugas wanita mendekati Laras. Nyonya Laras, kata salah satu petugas wanita itu dengan nada datar. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Menurut faktur, 1 set perhiasan berlian yang Anda kenakan dan gaun pengantin ini, statusnya masih sewa dan tagihannya dibebankan ke rekening perusahaan Tuan Hardiman yang sudah disita. Petugas itu membuka sebuah kain pembungkus sederhana. Kami harus menyitanya kembali. Malam ini juga. Mata Laras membelalak ngeri. Apa? Tidak. Kalian tidak bisa. Ini perhiasanku. Ini gaunku. Silakan bekerja sama, Nyonya, atau kami akan membukanya secara paksa, kata petugas itu tanpa kompromi. Tidak. Jangan sentuh aku. Laras menjerit. Dia melihat sekeliling, mencari bantuan. Dia menatap para tamu. Tapi mereka semua hanya menatapnya dengan campuran iba dan cemoohan. Dia menatap suaminya, Bayu. Tapi Bayu sendiri sedang dilucuti oleh petugas lain. Akhirnya, matanya tertuju pada satu-satunya orang yang tersisa. Ibunya. Ibu Monik berdiri membatu di dekat kursi pelaminan. Wajahnya pucat pasi. Dia akhirnya mengerti. Semuanya hancur. Anak emasnya, Laras, yang dia banggakan karena akan menikah dengan orang kaya, kini berdiri di sana, akan dilucuti seperti pencuri. Sementara anak yang dia benci, yang dia hina sebagai pecundang, Angga, berdiri di sana sebagai raja. Sebagai pemilik segalanya. Dia tidak hanya salah menghina.
Dia telah menghina sumber kekayaan yang selama ini dia puja-puja. Ibu, pekik Laras, suaranya penuh keputusasaan. Ibu, lakukan sesuatu. Suruh Mas Angga berhenti. Suruh mereka berhenti. Ibu, tolong aku. Ibu Monik menatap Laras. Lalu dia menatap Angga. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia lumpuh, terjebak di antara mimpi buruk terbesarnya. Pekikan Laras yang penuh keputusasaan menggantung di udara yang tegang. Ibu, tolong aku. Ibu Monik berdiri membatu di dekat singgasana pelaminan. Waktu seakan berhenti baginya. Di satu sisi, dia melihat Laras, anak perempuan kesayangannya, anak emasnya, yang dia anggap sebagai tiketnya menuju kehidupan sosialita kelas atas. Laras kini dikelilingi oleh petugas keamanan berwajah dingin. Perhiasan yang tadi berkilauan di leher dan telinganya kini terancam akan dirampas. Gaun pengantin yang dia pamerkan ke seluruh dunia, yang menjadi simbol kemenangannya, ternyata hanyalah sewaan yang belum lunas, dibayar dengan uang haram. Di sisi lain, dia melihat Angga. Anak laki-lakinya yang hilang. Anak yang selalu dia anggap sebagai produk gagal, pecundang, beban keluarga. Anak yang dia dan Laras tertawakan hanya 30 menit yang lalu, yang mereka dudukan di sudut paling hina di ruangan itu. Sekarang, Angga berdiri di sana. Tenang, berkuasa, tak tersentuh. Dia bukan lagi pecundang. Dia adalah raja. Dia adalah sumber dari semua kekayaan yang Ibu Monik puja seumur hidupnya. Dia adalah Nusantara Group. Pikiran Ibu Monik berpacu lebih cepat dari kilat. Seluruh filosofi hidupnya yang sederhana, bahwa uang adalah segalanya, bahwa penampilan adalah kuasa, bahwa kekayaan adalah nilai tertinggi, ternyata benar. Dia tidak salah. Kesalahannya, kesalahan fatalnya, adalah dia salah bertaruh. Dia mendukung kuda yang salah. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun memoles Laras untuk menangkap pangeran kaya, sementara pangeran yang sesungguhnya, sang raja, ada di rumahnya sendiri, dan dia malah menghinanya setiap hari. Ini bukan lagi soal Laras. Ini bukan lagi soal pesta yang hancur. Ini adalah soal kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup Ibu Monik. Di seberang ruangan, Laras menjerit lagi saat seorang petugas wanita dengan tegas berkata, "Nyonya, mohon kerjasamanya. Lepaskan anting Anda, atau kami yang akan melepaskannya." "Tidak, ini milikku." Laras meronta, tapi dua petugas lain dengan sigap menahan tangannya. Jeritan Laras itu adalah pemicunya. Ibu Monik akhirnya bergerak. Tapi dia tidak berlari ke arah Laras. Dia tidak berlari untuk membela anak perempuan kesayangannya. Dengan tekad yang menakutkan, Ibu Monik mengabaikan Laras. Dia mengangkat gaun pestanya, dan berlari. Dia berlari melewati Bayu yang terduduk lesu. Dia berlari melewati Tuan Hardiman yang menatap kosong. Dia berlari lurus ke arah Angga. Tepat di depan Angga dan Sylvia, Ibu Monik melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Dia berlutut. Tidak, dia bersujud. Persis seperti yang Bayu lakukan tadi, tapi dengan lebih banyak drama dan air mata yang kini mengalir deras, merusak riasan mahalnya. "Angga, anakku, anak ibu," raung Ibu Monik. Suaranya dibuat separuh mungkin, syarat dengan penyesalan yang palsu. Dia meraih, bukan pada kaki Angga, tapi pada ujung celana bahan sederhana yang Angga kenakan. "Angga, maafkan ibu, nak, maafkan ibu." Sylvia terlonjak kaget. Dia seorang wanita berhati lembut. Melihat ibu mertuanya, seorang wanita yang lebih tua, bersujud di lantai seperti itu, terasa salah. "Bu, ibu, jangan begini. Bangun, Bu," kata Sylvia, refleks mengulurkan tangan untuk membantu Ibu Monik berdiri. Tapi Ibu Monik menepis tangan Sylvia dengan kasar. "Diam kamu," desisnya pelan, sekilas topengnya lepas, sebelum dia kembali memasang wajah memelas ke arah Angga. "Kamu tidak mengerti." Lalu, dia kembali fokus pada Angga. "Angga, anakku, ibu. Ibu hilaf. Ibu buta, nak. Ibu buta karena terlalu sayang pada Laras. Dia adikmu, dia masih muda, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya korban. Ibu yang salah. Ibu yang salah menilaimu. Ibu. Ibu tidak tahu." Angga berdiri diam, menatap puncak kepala ibunya yang tertunduk di lantai. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Dia telah melihat drama ini seumur hidupnya. Ibunya selalu tahu cara memanipulasi situasi. Dulu, dia menggunakannya untuk mendapatkan uang dari almarhum ayahnya. Sekarang, dia menggunakannya untuk mendapatkan pengampunan dan akses ke kekayaan, Angga.
Ibu tahu kamu anak yang baik, lanjut Ibu Monik, kini tangisnya semakin menjadi-jadi, bahunya berguncang hebat. Kamu anak ibu yang paling baik, paling sabar. Kamu tidak mungkin tega melihat ibumu menderita, kan, nak? Kamu tidak mungkin tega membiarkan adikmu dipermalukan seperti itu, kan? Di seberang ruangan, drama kedua mencapai puncaknya. Lepaskan, jerit Laras. Petugas wanita itu, yang sudah kehabisan kesabaran, berhasil menarik anting berlian dari telinga Laras, meninggalkan goresan kecil yang mengeluarkan darah. Laras memekik. Mereka lalu mulai menarik kalungnya. Angga, lihat. Ibu Monik menunjuk ke arah Laras dengan gemetar. Mereka menyakiti adikmu. Hentikan mereka, nak. Hentikan semua ini. Kita lupakan semua ini, ya? Kita pulang. Ibu akan memasakkan makanan kesukaanmu. Kita mulai dari awal. Kita keluarga. Keluarga? Suara Angga yang dingin dan datar memotong ratapan Ibu Monik. Ibu Monik mendongak. Air matanya langsung berhenti. Dia melihat tatapan di mata Angga. Itu bukan tatapan marah. Itu bukan tatapan sedih. Itu tatapan kosong. Tatapan seseorang yang sudah selesai. Berdiri, Bu, kata Angga. Itu bukan permintaan. Itu perintah. Ibu Monik, merasakan perubahan suasana, perlahan bangkit berdiri. Tangannya masih berusaha menggapai lengan Angga. Angga mundur selangkah, menghindari sentuhan ibunya. Dia menatap ibunya lama. Saat aku dan Sylvia datang, katanya pelan, kami adalah keluarga. Saat kalian menempatkan kami di meja dekat tempat sampah, kami masih keluarga. Saat Laras berbisik di telinga kami bahwa kemiskinan kami memalukan, kami masih keluarga. Angga berhenti sejenak, matanya beralih ke Sylvia, yang menatapnya dengan cemas. Dia menggenggam tangan istrinya. Tapi saat ibu, lanjut Angga, matanya kembali menyorot Ibu Monik, berdiri di meja VIP MU, menunjuk ke arah kami, dan menertawakan kami di depan teman-teman ibu. Saat itulah ibu yang memutuskan bahwa kita bukan lagi keluarga. Ibu Monik gemetar. Tidak, Angga, ibu hanya bercanda. Ibu. Aku memaafkan ibu, potong Angga. Aku memaafkanmu atas semua hinaan bertahun-tahun. Tapi, seperti yang ibu bilang, ini bukan lagi candaan. Lalu apa? Bisik Ibu Monik, ketakutan mulai menjalari wajahnya. Angga tidak menjawab. Dia memberi isyarat kepada Pak Barata, yang sejak tadi mengawasi dalam diam. Pak Barata melangkah maju, kini berdiri di antara Angga dan Ibu Monik. Pak Angga telah membuat keputusan, kata Pak Barata dengan suara bisnisnya yang datar. Anda dan Nona Laras tidak akan ditelantarkan. Secercah harapan muncul di wajah Ibu Monik. Dia menang. Angga masih peduli padanya. Pak Angga telah menginstruksikan kami, lanjut Pak Barata, untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi Anda berdua. Sebuah apartemen telah disiapkan. Apartemen, seru Ibu Monik, wajahnya langsung berseri. Dia menoleh ke Laras, yang kini sudah berhasil dilucuti perhiasannya, dan sedang menangis dalam pelukan seorang petugas wanita yang membawakannya selimut tipis untuk menutupi gaunnya. Laras, dengar itu. Kita akan dapat apartemen. Kita akan tinggal bersama Angga. Di rumahnya yang besar. Tentu apartemen di sayap pribadinya. Ibu Monik bertepuk tangan sekali, histerianya berubah menjadi euforia. Dia kembali menatap Angga, senyumnya mengembang. Oh, Angga, ibu tahu kamu anak yang baik. Ibu janji, ibu akan. Bukan. Satu kata dari Angga itu menghentikan euforia Ibu Monik. Apa maksudmu, bukan? Angga menatap ibunya lekat-lekat. Apartemen itu bukan di rumahku. Rumahku hanya untuk istriku. Dia melanjutkan, suaranya tanpa ampun. Kalian akan mendapatkan apartemen studio sederhana di pinggir kota. Cukup untuk 2 orang. Kalian juga akan mendapatkan uang bulanan. Cukup untuk makan, tagihan listrik, dan air. Tidak lebih. Wajah Ibu Monik runtuh. Apa? Apartemen studio? Pinggir kota? Uang bulanan? Kamu menghina ibumu. Tidak, kata Angga. Aku memberikan kalian pelajaran. Kalian berdua akan belajar hidup. Kalian akan belajar hidup persis seperti standar hidup yang kalian pikir pantas untukku dan Sylvia selama ini. Keheningan yang mengikuti pernyataan Angga begitu pekat. Ibu Monik menatapnya, tidak percaya. Sederhana? Pinggir kota? Kamu menyamakan aku dengan gembel? Angga tidak menjawab. Dia sudah selesai berbicara dengan ibunya.
Dia berbalik ke arah Pak Barata. Urus sisanya, Pak. Pastikan Tuan Hardiman dan Tuan Bayu diserahkan kepada pihak berwajib. Saya tidak ingin ada Rp1 pun uang perusahaan yang hilang. Baik, Pak Angga. Semuanya terkendali, jawab Pak Barata. Angga lalu berjalan ke arah Sylvia. Istrinya tampak terguncang, wajahnya pucat. Dia masih memproses semua yang terjadi. Suaminya, ibu mertuanya, pesta yang hancur. Ayo kita pulang, sayang, bisik Angga lembut, suaranya kini kembali hangat, seolah semua kedinginan tadi hanya untuk orang lain. Sylvia hanya bisa mengangguk. Angga menggenggam tangan Sylvia erat-erat. Dia tidak lagi memedulikan ibunya yang kini mulai meratap histeris, menyadari kekalahannya. Dia tidak lagi memedulikan Laras, yang terisak-isak dalam balutan selimut, melihat suaminya, Bayu, dan ayah mertuanya, Tuan Hardiman, digiring oleh petugas keamanan menuju pintu keluar. Angga memimpin Sylvia berjalan keluar dari ballroom itu. Saat itulah, pemandangan paling surreal terjadi. Para tamu yang tersisa, para investor yang tadinya marah, para sosialita yang tadinya bergosip, para pejabat yang tadinya menjaga jarak, seketika bergerak serentak. Mereka seperti baru tersadar dari hipnotis. Mereka sadar, Tuan Hardiman memang bangkrut, tapi di depan mereka kini berdiri sumber kekayaan yang jauh lebih besar. Pemilik Nusantara Group yang legendaris. Dalam sekejap, Angga dan Sylvia dikerumuni. Pak Angga, selamat malam. Seorang pria parubaya berkacamata tebal, yang tadi duduk di meja VIP, menerobos maju, mengulurkan tangan. Saya Kuncoro, Pak, dari Kuncoro Group. Sebuah kehormatan bisa bertemu Anda secara langsung. Kapan kita bisa bicara bisnis? Proyek tambang baru saya. Pak Angga. Saya Suryo. Serobot yang lain, seorang wanita dengan gaun merah menyala, menyodorkan kartu namanya. Saya tidak tahu Anda berteman dengan keluarga penipu itu. Mari, saya traktir Anda minum, kita bicarakan portofolio. Luar biasa, Pak Angga. Cara Anda membereskan masalah. Mereka semua berdesakan. Orang-orang yang 30 menit lalu melihat Angga dan Sylvia berjalan ke sudut tempat sampah tanpa berkedip. Orang-orang yang mungkin ikut menertawakan dalam hati. Kini, mereka semua berebut untuk menjilat. Mereka menyodorkan kartu nama. Mereka membungkukkan badan. Mereka melemparkan senyum terluas dan paling palsu mereka. Sylvia merasa pusing. Kerumunan itu terasa menyesakkan. Dia merapatkan tubuhnya ke Angga, sedikit takut. Melihat ketidaknyamanan istrinya, Angga berhenti. Dia tidak mengambil satupun kartu nama. Dia tidak menjawab satupun sapaan. Dia hanya berhenti, dan menatap dingin ke kerumunan di depannya. Minggir, katanya. Suaranya tidak keras. Tapi ada otoritas yang begitu mutlak dalam satu kata itu. Kerumunan itu seketika terdiam, lalu perlahan terbelah, seperti air laut terbelah. Mereka memberi jalan. Angga tidak membuang waktu. Dia merangkul bahu Sylvia, melindunginya dari tatapan-tatapan penuh rasa ingin tahu dan keserakahan itu. Dia berjalan lurus, melewati lobi yang kini terasa sangat panjang. Di pintu utama, Pak Barata sudah menunggu. Dia membukakan pintu untuk mereka. Udara malam yang segar terasa melegakan setelah suasana pengap di dalam. Sebuah mobil sedan hitam yang sangat mewah, panjang, dan berkilauan di bawah lampu lobi, berhenti dengan senyap tepat di depan mereka. Sylvia belum pernah melihat mobil seperti itu dari dekat. Seorang sopir berseragam keluar dan membukakan pintu belakang. Mobil sudah siap, Pak Angga, Nyonya Sylvia, kata Pak Barata. Terima kasih, Pak Barata. Pastikan Anda mengunci semuanya, kata Angga. Sudah pasti, Pak. Angga membantu Sylvia masuk ke dalam mobil. Interiornya luar biasa. Jok kulitnya begitu lembut, baunya harum, dan begitu mereka masuk, pintu ditutup oleh sopir. Suara bising dari lobi langsung terputus. Kedap suara. Seolah mereka masuk ke dalam dunia lain. Mobil melaju dengan mulus, meninggalkan gedung pesta yang kacau itu. Sylvia duduk diam, memandangi lampu-lampu kota yang berlarian di luar jendela. Tangannya masih digenggam Angga. Untuk beberapa saat, hanya keheningan yang ada di antara mereka. Keheningan yang nyaman, namun syarat dengan pertanyaan. Akhirnya, Sylvia yang memecah keheningan. Dia tidak menoleh. Matanya masih menatap keluar. Mas, bisiknya. Siapa kamu sebenarnya? Angga menghela napas panjang. Dia memutar tubuhnya menghadap Sylvia. Dia menangkup wajah istrinya dengan kedua tangannya, membuat Sylvia menatap matanya. Aku suamimu, katanya serius.
Aku Angga. Pria yang mencintaimu lebih dari apapun. Pria yang kamu temui di perpustakaan kota. Pria yang selalu lupa menaruh handuk di tempatnya. Itu aku. Itu tidak berubah. Air mata mulai menggenang di mata Sylvia. Tapi, Nusantara Group? Semua ini? Kenapa? Mas? Kenapa kamu tidak pernah bilang sama aku? Apa aku tidak pantas tahu? Hati Angga terasa sakit mendengar pertanyaan itu. Pantas? Sylvia, kamu satu-satunya orang di dunia ini yang pantas mendapatkan segalanya. Angga lalu mulai bercerita. Dia menceritakan semuanya. Tentang masa kecilnya yang muak melihat ibunya dan laras memuja uang. Tentang keputusannya untuk membangun identitasnya sendiri. Dia menceritakan bagaimana dia memulai Nusantara Group dari nol di garasi kecil. Apartemen kecil kita, kata Angga, suaranya melembut, itu adalah tempatku paling bahagia, Sil. Itu adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa menjadi Angga, bukan Pak Angga, CEO Nusantara Group. Aku tidak berbohong saat aku bilang aku analis data. Pekerjaanku memang menganalisis data perusahaanku sendiri. Dia mengusap air mata yang mulai jatuh di pipi Sylvia. Lalu aku bertemu kamu. Lanjutnya, kamu Cahaya. Kamu guru honorer berhijab yang tulus, yang lebih memilih membeli buku daripada baju baru. Kamu mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa, atau saat kamu mengira aku tidak punya apa-apa. Kamu mencintai, Angga, si analis data. Aku takut, Sil, akunya. Aku sangat takut. Aku takut kalau aku memberitahumu yang sebenarnya, caramu menatapku akan berubah. Aku takut kamu akan melihatku sebagai dompet berjalan, seperti cara keluargaku melihat dunia. Aku tidak sanggup kehilangan tatapan tulus itu. Sylvia kini menangis dalam diam, mendengarkan pengakuan suaminya. Aku salah, kata Angga tegas. Aku seharusnya percaya padamu. Aku seharusnya memberitahumu. Malam ini membuka mataku. Aku bisa menahan semua hinaan mereka selama bertahun-tahun. Aku tidak peduli. Tapi malam ini, mereka menghinamu. Mereka meletakkanmu, istriku, wanita paling mulia yang aku kenal, di sebelah tempat sampah. Mata Angga mengeras. Itu adalah batasnya. Aku bersumpah, tidak akan pernah lagi aku membiarkan siapapun, bahkan keluargaku sendiri, merendahkanmu. Mulai malam ini, semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah Nyonya Sylvia, istriku. Mobil melambat. Sylvia menyadari mereka tidak menuju ke arah apartemen kecil mereka. Mereka memasuki sebuah jalan pribadi yang dinaungi pepohonan rindang, menanjak ke sebuah bukit. Sebuah gerbang besi tempa yang tinggi dan megah terbuka secara otomatis saat mobil mendekat. Sylvia melihat sebuah rumah. Bukan rumah. Ini lebih seperti sebuah mahakarya arsitektur modern. Sebuah bangunan luas dari kaca dan kayu, menyatu dengan alam, dengan taman yang terawat sempurna dan lampu-lampu hangat yang memancar dari dalam. Mobil berhenti di lobi utama rumah itu. Sopir membukakan pintu. Angga keluar lebih dulu, lalu mengulurkan tangan untuk membantu Sylvia. Sylvia berdiri di depan rumah itu, ternganga. Kita tidak akan kembali ke apartemen, sayang, kata Angga, menarik Sylvia ke dalam pelukannya. Setidaknya, tidak untuk sementara waktu. Dia mencium kening istrinya. Selamat datang di rumah kita yang sebenarnya. Maaf butuh waktu lama untuk membawamu pulang. Rumah itu bukanlah rumah. Itu adalah pernyataan. Saat Sylvia melangkah keluar dari mobil, kakinya yang beralaskan sepatu sederhana nyaris tenggelam di karpet tebal yang digelar di lobi pribadi. Lobi itu sendiri lebih besar dari seluruh apartemen kontrakan mereka, dengan langit-langit tinggi dan sebuah instalasi seni modern yang tergantung di tengahnya, berkilauan lembut. Mas, bisik Sylvia, cengkeramannya di lengan Angga mengerat. Ini terlalu banyak. Ini menakutkan. Kita di rumah, sayang, jawab Angga, suaranya berusaha menenangkan. Saat mereka melangkah masuk, barisan orang berseragam rapi sudah berdiri di aula utama. Ada sekitar 10 orang, pria dan wanita, berdiri tegak dengan tangan tertaut di depan. Mereka semua membungkuk serempak saat Angga dan Sylvia masuk. Selamat datang, Tuan Angga. Selamat datang, Nyonya Sylvia, sapa seorang wanita parubaya yang tampak berwibawa, mengenakan blus batik sutra yang elegan. Sylvia secara refleks nyaris ikut membungkuk. Dia mematung karena malu dan bingung. Nyonya Sylvia? Mereka berbicara padanya. Sylvia, kata Angga lembut, memperkenalkannya. Ini Ibu Ratna. Beliau yang mengelola rumah ini. Beliau sudah bekerja denganku selama hampir 10 tahun.
Sebuah kehormatan akhirnya bisa bertemu Anda secara langsung. Nyonya, kata Ibu Ratna, senyumnya tulus dan hangat, tidak dibuat-buat. Tuan Angga sudah banyak bercerita tentang Anda. Ibu panggil saya Sylvia saja, kata Sylvia cepat, merasa tidak nyaman. Ibu Ratna tersenyum maklum. Tentu saja, Nyon. Sylvia. Mari, Tuan dan Nyonya pasti lelah setelah acara tadi. Saya sudah siapkan air hangat dan makan malam ringan di kamar Anda. Kamar. Sylvia membayangkan sebuah kamar tidur biasa. Tapi Ibu Ratna membimbing mereka menaiki tangga melingkar yang megah, lalu menyusuri koridor yang dihiasi lukisan-lukisan indah. Mereka tiba di sepasang pintu kayu besar. Ibu Ratna membukanya. Itu bukan kamar. Itu adalah sebuah suite apartemen mewah. Ada ruang tamu kecil di dalamnya, lengkap dengan perapian. Dan di baliknya, Sylvia terhenti di ambang pintu. Di hadapannya ada dinding kaca raksasa dari lantai ke langit-langit, yang menyuguhkan pemandangan kerlip lampu kota di bawah bukit. Pemandangan itu begitu indah, begitu luas, hingga membuatnya pusing. Silakan beristirahat, kata Ibu Ratna pamit, lalu menutup pintu dengan senyap. Angga menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang ia pikul seharian. Dia melepas dasinya dan melemparkannya ke sofa. Sylvia tidak bergerak. Dia berjalan perlahan ke arah dinding kaca. Dia menyentuh permukaannya yang dingin. Di bawah sana, di suatu tempat di kota itu, ada apartemen kecil mereka. Ada sekolah tempat dia mengajar. Ada Laras dan Ibu Monik yang mungkin baru saja tiba di apartemen studio mereka. Kamu marah padaku? Tanya Angga pelan dari belakang. Sylvia berbalik. Matanya berkaca-kaca. Marah? Tidak, Mas. Aku bingung. Aku bingung harus merasakan apa. Dia menghampiri suaminya. Mas Angga, semua ini, kekayaan ini. Aku takut. Ini terlalu besar. Ini terlalu banyak. Bagaimana kita bisa hidup di tempat seperti ini? Ini bukan kita. Angga menarik Sylvia ke dalam pelukannya. Dia membelai hijab istrinya dengan lembut. Ini hanya rumah, sayang. Ini hanya gedung. Ini alat. Aku membangun ini bukan untuk pamer. Aku butuh tempat yang aman. Tempat di mana para eksekutifku bisa bertemu tanpa terekspos media. Tempat di mana aku bisa bekerja tanpa gangguan. Tempat di mana aku bisa melindungimu. Melindungiku? Ya, kata Angga serius. Mulai besok, dunia akan tahu siapa aku. Dan mereka akan tahu siapa kamu. Akan ada orang yang ingin mengambil keuntungan. Akan ada orang yang iri. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Termasuk keluargaku. Sylvia mencerna kata-kata itu. Keamanan. Sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Sekarang, kata Angga, melepaskan pelukannya dan tersenyum. Ada yang ingin kutunjukkan. Dia menuntun Sylvia ke sebuah pintu lain di dalam kamar itu. Dia membukanya. Mulut Sylvia ternganga. Itu adalah ruang pakaian. Bukan lemari. Sebuah ruangan besar, mungkin seluas rumah kontrakan mereka dulu. Tapi isinya, di satu sisi, berjejer rapi kemeja, jas, dan sepatu milik Angga. Di sisi lain, ini apa? Bisik Sylvia. Di hadapannya ada puluhan gaun. Gamis, tunik. Semuanya tampak sangat mahal. Terbuat dari bahan sutra, katun terbaik, dan sifon. Warnanya diatur rapi. Dan di rak-rak kaca, berjejer puluhan hijab dalam setiap warna dan corak yang bisa dibayangkan. Di bawahnya, ada puluhan pasang sepatu flat, sepatu hak rendah, dan tas tangan. Semuanya baru. Semuanya masih terbungkus rapi. Dan semuanya sopan. Sesuai dengan cara berpakaiannya. Kapan? Selama setahun terakhir, kata Angga. Setiap kali aku melihat sesuatu yang aku pikir akan terlihat indah untukmu. Setiap kali Laras atau ibu menghinamu karena pakaian sederhanamu, aku akan datang ke sini, dan menyimpannya untukmu. Menunggu hari ini. Air mata Sylvia akhirnya jatuh. Ini bukan tentang kemewahan. Ini tentang pemikiran. Suaminya telah memikirkannya, bahkan saat dia tidak tahu. Tapi Mas, ini terlalu banyak. Aku guru honorer. Aku tidak pantas memakai ini semua. Kamu Nyonya Sylvia Anggara, kata Angga tegas, namun penuh cinta. Istriku. Dan kamu pantas mendapatkan seluruh dunia. Tapi aku tahu kamu tidak peduli dengan semua ini. Dia berjalan ke sudut ruangan, ke satu-satunya meja kayu di sana. Di atasnya tidak ada perhiasan. Hanya ada tumpukan map dan sebuah laptop. Baju dan tas ini, kata Angga, hanya kain dan kulit. Tapi ini,
Dia menunjuk ke map-map itu. Ini adalah kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan untuk mengubah. Sylvia mendekat dengan penasaran. Dia membuka map teratas. Judulnya, Yayasan Cahaya Nusantara. Nusantara Group menghasilkan uang, Sil, kata Angga, berdiri di sampingnya. Sangat banyak uang. Jauh lebih banyak daripada yang bisa kuhabiskan seumur hidup. Selama ini, aku hanya fokus membangun mesinnya. Aku jenius dalam hal itu. Tapi aku tidak punya hati untuk membagikannya. Dia menatap Sylvia. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Aku tidak tahu di mana harus memulai. Aku hanya tahu cara berhitung, tapi aku tidak tahu cara merasakan. Mas. Lalu aku bertemu kamu, lanjut Angga. Kamu, yang gajinya sebagai guru honorer tidak seberapa, tapi kamu masih menyisihkan sebagian untuk kotak amal di masjid. Kamu, yang menangis saat melihat anak jalanan kedinginan. Kamu, yang memiliki hati paling murni yang pernah aku kenal. Angga mengambil tangan Sylvia dan meletakkannya di atas map yayasan itu. Aku tidak ingin kamu hanya menjadi istri dari CEO kaya yang duduk diam di rumah mewah, katanya. Aku ingin kamu menjadi partnerku. Aku ingin kamu menjadi hati dari perusahaanku. Aku ingin kamu yang menjalankan yayasan ini, katanya. Mata Sylvia membelalak. Mas, aku tidak bisa. Aku hanya guru. Aku tidak tahu apa-apa soal mengelola yayasan miliaran. Kamu tahu apa yang tidak aku tahu, potong Angga. Kamu tahu apa itu? Kebutuhan. Kamu tahu apa itu? Ketulusan. Kamu tahu rasanya direndahkan. Pak Barata akan menyediakan tim terbaik untukmu. Pengacara, akuntan, manajer program. Mereka akan mengurus administrasinya. Tapi kamu yang akan menentukan arahnya. Kamu yang akan memutuskan siapa yang akan kita bantu. Apakah itu panti asuhan, sekolah gratis untuk anak tidak mampu, atau modal usaha untuk janda-janda? Kamu yang menjadi bosnya. Sylvia menatap suaminya, lalu ketumpukan map itu. Ini adalah jawaban atas semua kebingungannya. Dia tidak bisa menerima kekayaan ini untuk dirinya sendiri. Tapi untuk orang lain, untuk dibagikan, itu adalah sesuatu yang bisa dia lakukan. Itu adalah sesuatu yang sejalan dengan hijabnya, dengan prinsip hidupnya. Ini bukan lagi beban. Ini adalah amanah. Sebuah kepercayaan. Dia menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak masuk rumah ini, dia tersenyum tulus. Aku mau, Mas. Aku mau. Keesokan paginya, Sylvia bangun di kamar mereka yang megah. Dia sholat subuh di musola pribadi yang ada di dalam kamar, dengan pemandangan fajar di atas kota. Setelah sarapan, di mana dia masih canggung dilayani, dia tidak memakai gaun pesta atau baju mahal. Dia memilih gamis katun sederhana namun berkualitas dari lemari barunya, dan hijab yang serasi. Dia siap. Angga memperkenalkannya kepada tim yayasan yang sudah menunggu di ruang kerja utama di lantai bawah. Mereka semua profesional, dan menatapnya dengan hormat. Selama berbulan-bulan, Sylvia belajar. Dia membaca laporan. Dia mengunjungi lokasi. Dia belajar manajemen, dia belajar alokasi dana. Awalnya dia canggung, tapi hatinya yang tulus membimbingnya. Dia tidak mengelola dari Menara Gading. Dia turun langsung ke panti-panti asuhan, ke perkampungan kumuh. Dia mendengarkan. Dan dia bertindak. Di bawah kepemimpinannya, Yayasan Cahaya Nusantara yang tadinya pasif, berubah menjadi kekuatan filantropi yang luar biasa. Namanya mulai dikenal di kalangan aktivis sosial. Bukan sebagai istri Angga, tapi sebagai Ibu Sylvia, direktur yayasan yang tegas namun berhati lembut. Sementara itu, kabar dari dunia luar tetap berdatangan. Bayu dan Tuan Hardiman dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun atas penggelapan dan penipuan. Perusahaan mereka dilikuidasi total. Dan Ibu Monik serta Laras, mereka tinggal di apartemen studio di pinggir kota. Uang bulanan dari Angga, seperti janjinya, cukup untuk hidup. Tapi, cukup, bagi mereka adalah neraka. Ibu Monik mencoba berkali-kali menghubungi Angga, tapi semua panggilannya diblokir dan dialihkan ke pengacara perusahaan. Laras, tanpa keahlian apapun dan tanpa wajah cantik yang terawat, harus bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia bekerja sebagai resepsionis di sebuah klinik kecantikan kecil, pekerjaan yang dia dapatkan setelah memohon-mohon. Pekerjaan itu mengharuskannya tersenyum pada pelanggan, membersihkan area tunggu, dan membuatkan minum. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Suatu hari,
Laras dan Ibu Monik nekat datang ke gedung Nusantara Tower, menuntut untuk bertemu Angga. Mereka membuat keributan di lobi. Sylvia, yang kebetulan sedang rapat di gedung itu, diberitahu oleh keamanan. Dia turun ke lobi. Dia melihat mereka. Laras tampak kuyu, dan Ibu Monik tampak lebih tua 10 tahun. "Sylvia," teriak Ibu Monik saat melihatnya. "Bilang pada suamimu. Kami mau uang lebih. Apartemen itu seperti kandang tikus." "Mas Angga tidak pantas diperlakukan seperti ini," tambah Laras sinis. "Kamu pasti sudah mencuci otaknya." Sylvia menatap mereka dengan tenang. Dia tidak lagi takut. Dia bukan lagi menantu miskin yang bisa mereka hina. Dia berjalan mendekat. Dia mengambil buku cek dari tasnya. Ibu Monik dan Laras tersenyum penuh kemenangan. Sylvia menulis. Lalu dia menyobek lembaran cek itu dan memberikannya. Ibu Monik merebutnya. Matanya membelalak. Ini. Sylvia memberinya formulir pendaftaran program bantuan sosial dari Yayasan Cahaya Nusantara. "Itu formulir," kata Sylvia tenang. "Silakan diisi. Jika memenuhi syarat sebagai warga tidak mampu, yayasan kami akan memprosesnya. Sama seperti yang lain. Semua ada prosedurnya." Dia lalu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Ibu Monik yang memegang formulir itu dengan tangan gemetar penuh amarah. 1 tahun berlalu sejak malam pernikahan yang kacau itu. Malam ini, Ballroom Hotel Indonesia Kempinski berkilauan. Ini adalah acara Indonesian Business of Philanthropy Awards, acara paling bergengsi di negara ini. Karpet merah dibentangkan, puluhan kamera media berebut mengambil gambar. Para menteri, konglomerat, dan sosialita papan atas hadir. Sebuah mobil hitam mengilap berhenti. Pintu terbuka. Angga keluar lebih dulu, mengenakan setelan tuxedo yang dijahit sempurna. Dia terlihat berwibawa dan tenang. Dia mengulurkan tangannya ke dalam mobil. Yang keluar adalah Sylvia. Para fotografer tertegun sejenak. Ini pertama kalinya Nyonya Sylvia Anggara, sosok misterius di balik Yayasan Cahaya Nusantara, tampil di acara sebesar ini. Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru malam yang elegan, sopan, dan bersahaja. Namun semua orang tahu itu adalah karya desainer ternama. Hijab sutra yang serasi menutupi kepalanya, dipin dengan bros berlian sederhana namun memancarkan cahaya. Dia tidak canggung. Dia tidak takut. Dia berjalan di samping suaminya dengan senyum tenang dan anggun. "Pak Angga, Nyonya Sylvia," panggil para wartawan. Mereka adalah tamu kehormatan. Saat mereka masuk, panitia langsung mengantar mereka. Bukan ke belakang. Bukan ke sudut. Tapi ke meja utama, nomor 1, tepat di depan panggung. Mereka duduk bersama para menteri dan pemilik grup bisnis terbesar lainnya. Sylvia duduk, merapikan gaunnya. Dia ingat, setahun yang lalu, dia duduk di kursi goyah, di sebelah tempat sampah. Malam ini, dia duduk di kursi bludru yang nyaman, di sebelah suaminya, dikelilingi orang-orang paling berpengaruh di negeri ini. "Kamu baik-baik saja?" bisik Angga, merasakan sedikit getaran di tangan istrinya. Sylvia menatapnya, tersenyum. "Aku baik-baik saja, Mas. Ini hanya sebuah meja." Angga tertawa kecil. Dia tahu istrinya sudah menemukan kekuatannya. Acara berlangsung meriah. Satu persatu penghargaan dibacakan. Lalu, tibalah pada kategori utama. Dan, pemenang penghargaan, Philanthropist of the Year, jatuh kepada. Pembawa acara membuka amplop. Yayasan Cahaya Nusantara, di bawah kepemimpinan Nyonya Sylvia Anggara. Ruangan itu meledak dalam tepuk tangan. Sylvia tertegun. Dia menatap Angga. "Aku? Tapi, kupikir ini untukmu." "Piala ini milikmu, sayang," bisik Angga, matanya berkaca-kaca bangga. "Naiklah. Ambil." Sylvia, dengan jantung berdebar, bangkit dari kursinya. Dia berjalan ke atas panggung, anggun. Dia menerima piala kristal yang berat itu. Dia berdiri di podium, menatap ratusan pasang mata yang mengaguminya. "Assalamualaikum," bisiknya, suaranya sedikit gemetar namun jelas. Saya tidak menyiapkan pidato. Saya tidak pernah berpikir saya akan berdiri di sini." Dia berhenti sejenak, mengumpulkan pikirannya. 1 tahun yang lalu, saya adalah orang yang berbeda. Saya pikir, nilai seseorang ditentukan oleh apa yang mereka miliki. Ternyata saya salah. Nilai seseorang ditentukan oleh apa yang mereka berikan. Yayasan ini, dia memegang piala itu, bukan pekerjaan saya sendiri. Ini pekerjaan tim saya, para relawan,
dan terutama suami saya, Angga, yang memberi saya kepercayaan. Terima kasih. Dia membungkuk sedikit dan kembali ke mejanya diiringi tepuk tangan yang lebih meriah. Angga menyambutnya dengan genggaman tangan erat. Beberapa saat kemudian, Sylvia berbisik pada Angga, "Mas, aku ke toilet sebentar." Dia bangkit dan berjalan menuju area toilet di lobi luar ballroom. Saat dia berjalan menyusuri koridor yang lebih sepi, dia melewati sebuah pintu servis yang sedikit terbuka. Pintu itu menuju area catering dan tempat staf beristirahat sejenak. Sylvia tidak sengaja melirik ke dalam. Dan dia melihatnya. Di bawah cahaya lampu neon yang pendar, duduk di atas tumpukan peti minuman, adalah Laras. Dia tidak lagi glamor. Rambutnya yang dulu tergerai indah kini diikat ekor kuda seadanya. Dia mengenakan seragam hitam putih standar untuk staf catering acara. Wajahnya pucat karena lelah, dan ada noda saus kecil di celemeknya. Dia sedang buru-buru memakan sepotong roti sisa dari piring tamu, sebelum manajernya melihat. Tiba-tiba, Laras mendongak. Mungkin merasakan ada yang mengawasinya. Mata mereka bertemu. Mata Laras dan mata Sylvia. Waktu seakan berhenti. Roti di tangan Laras jatuh. Wajahnya berubah dari lelah, menjadi kaget, lalu menjadi merah padam karena malu yang luar biasa. Dia tertangkap basah. Di acara termewah tahun ini, di mana mantu yang dulu dia hina adalah bintang utamanya, dia, Laras, hanyalah seorang pelayan yang mencuri makanan sisa. Semua penghinaan yang dulu dia lontarkan pada Sylvia, kemiskinanmu memalukan, kursi dekat tempat sampah, semua berbalik menghantam wajahnya sendiri. Disinilah dia sekarang. Bekerja di dekat tempat sampah dan piring kotor. Laras membeku, tidak bisa bergerak. Dia mengharapkan cemoohan. Dia mengharapkan tawa kemenangan. Dia mengharapkan Sylvia memanggil keamanan. Tapi Sylvia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menatap Laras. Tatapannya tenang. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Tidak ada juga rasa kasihan. Yang ada hanyalah pemahaman. Seolah berkata, inilah hidup. Sylvia mengangguk sekali, sangat pelan. Sebuah anggukan yang mengakui keberadaan Laras. Lalu, dia berbalik dan berjalan pergi, kembali ke ballroom. Anggukan itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Laras akhirnya pecah. Dia terduduk di lantai yang kotor, di antara peti-peti minuman, dan menangis sejadi-jadinya. Menangisi kebodohannya. Menangisi kesombongannya. Menangisi nasibnya. Di dalam apartemen studio yang sempit di pinggir kota, Ibu Monik sedang menonton acara penghargaan itu di TV tabung kecil bekas. Dia melihat Sylvia naik ke panggung. Dia melihat Angga menatap istrinya dengan penuh cinta. Dia melihat kemewahan yang seharusnya menjadi miliknya. Itu harusnya kamu, Laras. Harusnya kamu yang di sana, teriaknya pada layar TV. Bukan perempuan kampung itu. Bukan dia. Dia mengambil bantal sofa yang kusam dan melemparnya ke TV. Tapi TV itu tetap menyala, menunjukkan kebahagiaan Angga dan Sylvia. Ibu Monik akhirnya jatuh terduduk di lantai yang dingin, menangis dalam kesendirian. Dia memiliki apa yang dia inginkan, uang bulanan. Tapi dia kehilangan segalanya. Di ballroom, acara mencapai puncaknya. Angga diminta naik ke panggung untuk memberikan pidato penutup sebagai donatur utama. Dia naik ke panggung. Tapi dia tidak langsung ke podium. Dia mengulurkan tangannya. Sylvia, ikutlah denganku. Sylvia, sedikit bingung, menerima uluran tangan suaminya dan berdiri di sampingnya di atas panggung. Angga mengambil mikrofon. Dia tidak melihat ke para menteri. Dia menatap istrinya. Selamat malam, katanya, suaranya menggema. Malam ini kita banyak bicara tentang kesuksesan, tentang angka, tentang memberi. Tapi saya belajar tentang memberi dari wanita di sebelah saya ini. 1 tahun yang lalu, lanjut Angga, suaranya kini dalam dan penuh emosi, di sebuah pesta, saya dan istri saya sengaja ditempatkan di kursi paling belakang. Di sudut tergelap. Di sebelah tempat sampah dan piring kotor. Ruangan itu hening. Para tamu penting itu menahan napas. Ini gosip panas. Orang-orang meremehkan kami. Mereka menertawakan kami. Mereka pikir, nilai kami ditentukan oleh di mana kami duduk. Angga berbalik, menatap Sylvia sepenuhnya. Mereka tidak tahu bahwa bahkan ketika istri saya duduk di kursi paling hina, di sebelah tempat sampah dia tetaplah orang yang paling mulia, paling terhormat, dan paling kaya hatinya di seluruh ruangan itu. Air mata menggenang di mata Sylvia. Angga mengangkat tangan Sylvia dan mencium punggung tangannya di depan semua orang. Malam ini, saya tidak peduli di mana saya duduk. Karena selama saya duduk di sebelahnya, katanya,
suaranya kini lantang dan penuh kemenangan, "Saya sudah duduk di kursi kehormatan yang sebenarnya. Terima kasih. Selamat malam." Tepuk tangan membahana. Bukan tepuk tangan sopan, tapi tepuk tangan yang bergemuruh, tulus, dan penuh kekaguman. Mereka semua berdiri, memberikan standing ovation. Angga dan Sylvia berdiri di atas panggung, berpegangan tangan, di bawah lautan cahaya. Jauh di belakang, di kegelapan area servis, Laras mendengarkan gema tepuk tangan itu. Dia menyeka air matanya. Dengan tangan gemetar, dia mengambil nampan berisi piring kotor dan kembali bekerja. Keadilan, dalam bentuknya yang paling hening, telah ditegakkan.